Oke guys, kita lanjutkan materi structure kita. Jadi hari ini kita akan belajar kelas kata yang terakhir yang akan kita pelajari untuk penggunaan di dalam kalimat ya. Jadi kelas kata yang terakhir itu adalah penggunaan kata keterangan. Oke. Jadi kata keterangan itu sebenarnya di kalimat ada dua fungsi ya. Yang pertama adalah fungsi posisi di dalam kalimat. Dia bisa jadi kan kalau kalimat utuh itu ada SPOK. Nah, dia bisa jadi K-nya itu ya, atau complement kalau dalam bahasa Inggris ya, teman-teman. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia kita biasanya menyebutnya keterangan. Nah, tapi ada juga di dalam phrasing, beberapa jenis adverb itu tidak bisa menempati posisi ini. Contohnya kata very, teman-teman. Atau bahasa Indonesianya kita biasa bilang sangat. Nah, sangat itu hanya bisa menjelaskan kata lain. Atau bisa dibilang kalau beberapa keterangan itu ada yang bisa menempati tempatnya komplement atau keterangan di dalam kalimat, contohnya keterangan tempat, keterangan waktu, dan sebagainya itu ya. Tapi ada juga beberapa keterangan itu yang hanya bisa menjelaskan kata lain. Oke, jadi itu adalah fungsi keterangan. Cuman intinya adalah, teman-teman ya, tempatnya keterangan ini di dalam kalimat itu adalah selain tempatnya kata sifat. Oke, saya ulangi lagi. Jadi kalau teman-teman sudah mencari secara sentencing nggak ada masalah, kan berarti masalahnya tentang phrasing. Teman-teman harus lihat titik-titik berada di mana. Nah, kalau titik-titik itu bukan tempatnya kata sifat, fix itu adalah tempatnya kata keterangan. Karena kasus di phrasing cuma dua, teman-teman. Entah itu tempatnya kata sifat atau tempatnya kata keterangan. Nah, kalau kata sifat kan kemarin tempatnya di sebelum kata benda, ya, atau di setelahnya kata kerja yang tidak butuh objek. Itu bisa diikuti oleh kata sifat. Nah, kalau keterangan ini nanti tempatnya di selain kata sifat seperti itu, ya. Nah, jadi sebelum kita ke penempatannya, kita bahas dulu jenis keterangan ya, teman-teman. Jadi keterangan itu secara bentuknya itu dibagi menjadi dua. Jadi ada keterangan itu yang bentuknya murni, dia adalah keterangan. Jadi kalau kita dicek di kamus itu memang kelas katanya keterangan. Contoh teman-teman, caranya kita bilang mungkin dalam bahasa Inggris ya. Contohnya ada perhaps, ada possibly, ada probably, ada maybe ya. Nah, ini artinya semuanya mungkin dan semuanya adalah keterangan. Kemudian ada adverb of negation atau keterangan negatif, caranya kita bilang tidak atau bukan, yaitu kata not ya. Kemudian ada juga adverb of distinguishing, contohnya ada only, just artinya hanya, kemudian ada even artinya bahkan, especially artinya khususnya, exactly artinya tepatnya, dan seterusnya ya. Kemudian ada juga adverb of degree atau intensity, jadi keterangan tingkatan atau derajat gitu ya. Contohnya ada kata really, very, extremely artinya sama-sama sangat, rather artinya agak ya, more artinya lebih, most artinya paling. Nah, ada juga misalnya kata rather. Oh, sudah ya, maaf teman-teman. Slightly. Nah, biasanya kalau saya pernah menemukan di reading itu ada kata slightly, artinya juga agak sama kayak rather dan seterusnya ya, teman-teman. Kemudian juga ada adverb of frequency, keterangan frekuensi seberapa sering seperti itu ya. Contohnya never, tidak pernah. Seldom, sering kali, maksudnya jarang gitu ya. Usually, biasanya, often sering, always selalu. Atau teman-teman, apa namanya, angka yang menunjukkan urutan ya. Maaf, ada juga angka yang menunjukkan keterangan. Itu beberapa kali. Contohnya satu kali itu bahasa Inggrisnya once. Dua kali itu twice. Itu masuk ke dalam adverb of frequency ini. Tiga kali itu three times. Atau misalkan thrice. Itu ada ya. Dan seterusnya itu masuk ke dalam adverb of frequency. Kemudian ada juga adverb of manner, keterangan cara ya. Contohnya ada slowly dengan pelan, beautifully dengan indah, well dengan baik, joyfully dengan riang atau dengan gembira sama kayak happily seperti itu ya. Kemudian ada juga adverb of place atau keterangan tempat. Contohnya ada here artinya di sini, there artinya di sana. Kemudian ada juga adverb of time, keterangan waktu. Contohnya now sekarang, then pada waktu itu, then juga bisa diartikan kemudian ya. Yesterday artinya kemarin, tomorrow artinya besok. Nah, itu tadi adalah contoh kata keterangan yang bentuknya itu asli keterangan, teman-teman. Nah, sekarang ada juga keterangan itu yang bentuknya itu dibuat dari kelas kata lain.
yaitu preposisi. Oke. Jadi preposisi itu juga kelas kata, teman-teman. Ya, cuman dia di dalam kalimat tidak bisa menempati posisi kalimat sendiri. Jadi fungsinya preposisi ini dia nanti akan mencaplok objeknya. Jadi preposisi ini harus selalu ada objeknya ya, atau object of preposition, entah itu dibuat dari noun atau pronoun. Oke, teman-teman. Kalau misalnya setelahnya mau diikuti verb nggak apa-apa, tapi verbnya harus dirubah menjadi kata benda atau istilahnya gerund ya, atau verb ing seperti itu. Kecuali satu ya, teman-teman, yaitu preposisi yang boleh diikuti verb satu itu hanya preposisi to. Jadi to verb satu itu nggak apa-apa, tapi selain preposisi to, kalau mau diikuti verb setelahnya haruslah verb ing. Oke? Nah, nanti preposition diikuti kata apapun setelahnya itu fix menjadi keterangan. Dan keterangan jenis ini itu nanti letaknya pasti di setelah kata yang dijelaskan seperti itu. Oke. Nah, untuk contoh keterangan yang dibuat dari preposisi diikuti objeknya adalah misalnya ada adverb of manner, keterangan cara. Contohnya ada on foot. On foot itu artinya dengan berjalan kaki, ya, teman-teman. Misalnya teman kita tanya, how did you get here? Tadi kamu ke sini naik apa? Nah, kita bilangnya tadi aku ke sini jalan, misalnya jalan kaki. Itu kita bilangnya I got here atau I came here on foot. Seperti itu artinya jalan kaki. Kemudian ada juga with a knife, dengan sebuah pisau. Jadi cara atau alat itu juga termasuk ke dalam adverb of manner ya. Kemudian ada juga like a diamond, seperti sebuah berlian. Seperti itu. Kemudian contoh lagi ada adverb of place, keterangan tempat yang dibuat dari preposisi plus noun. Contohnya adalah at home, artinya di rumah. To the market, ke pasar. On the desk, di atas meja. Seperti itu. Contoh lagi keterangan waktu, teman-teman. Misalnya di tahun 1993. Atau during World War I, itu selama Perang Dunia I. Nah, contoh lagi, adverb of agent atau keterangan pelaku. Ya, contohnya by the police. Itu kalau diartikan oleh para polisi. By him, olehnya laki-laki. Nah, sebenarnya masih banyak banget teman-teman preposisi diikuti kata benda atau keterangan yang dibuat dari preposisi diikuti kata benda. Ini hanya contoh saja. Ya, nggak cukup kalau kita bahas dalam satu pertemuan seperti itu. Nah, itu tadi adalah bentuk kata keterangan. Sekarang kita tempatnya ya. Jadi di mana sih letaknya keterangan di dalam kalimat? Nah, keterangan ini di dalam kalimat itu ada berapapun nggak masalah, teman-teman. Ada banyak nggak apa-apa, nggak ada juga nggak apa-apa. Jadi bisa dibilang keterangan ini adalah kelas kata yang paling tidak penting di dalam kalimat. Jadi ada nggak apa-apa, nggak ada juga nggak apa-apa. Dihilangkan nggak apa-apa, ada juga nggak apa-apa. Seperti itu. Nah, tapi ketika dia ditambahkan ke dalam kalimat, itu ada aturan penempatannya, ya. Jadi dia itu bisa menjelaskan subjek, predikat, objek, ataupun keterangan. Kita bahas dulu letaknya keterangan ketika menjelaskan predikat atau kata kerja yang letaknya di predikat. Nah, untuk mengetahui penempatan keterangan ketika dia menjelaskan predikat, nah gitu kita harus pahami dulu predikat itu bentuknya apa. Karena predikat di dalam kalimat itu bentuknya ada 3, teman-teman. Ya, yang pertama ada to be yang berdiri sendiri atau istilahnya adalah linking verb ya. Maksudnya to be berdiri sendiri itu setelahnya nggak ada kata kerja lain. Jadi hanya to be aja. Nah, kalau misalkan predikatnya hanya berupa to be, maka kata keterangan kalau mau ditambahkan letaknya adalah di setelahnya to be. Ya, itu nanti posisinya sebagai komplement atau pelengkap, teman-teman. Contohnya adalah I am here. Subjeknya I, predikatnya am. Nah, di situ ada keterangan tempat yaitu here. Diletakkan setelahnya karena predikatnya berupa linking verb atau to be, seperti itu. Kemudian yang kedua, kalau predikatnya berupa kata kerja yang punya arti dan dia kata kerja tunggal ya, teman-teman. Kata kerja tunggal itu maksudnya kata kerja yang tidak pakai auxiliary. Nah, contohnya ada washes, mencuci, runs, berlari atau menjalankan juga bisa. Belong itu artinya miliknya, seperti itu. Nah, nanti kalau misalkan mau ditambahkan keterangan, itu bisa di sebelum kata kerjanya, juga boleh di setelah objeknya. Jadi kalau misalkan verb itu butuh objek, harus di setelahnya objek ya, teman-teman, keterangannya. Tapi kalau kata kerja itu tidak butuh objek, langsung ditaruh setelahnya nggak masalah. Intinya boleh sebelum, boleh setelahnya, gitu ya. Contoh, teman-teman.
I always come on time. Itu kalau diartikan saya selalu datang tepat waktu. Nah, kalau teman-teman lihat di sebelumnya predikat come itu ada keterangan adverb of frequency yaitu always, artinya selalu. Nah, di setelahnya itu juga ada keterangan lagi yaitu on time, itu keterangan cara. Seperti itu. Dan yang terakhir, kalau predikatnya berupa auxiliary verb, maka letaknya nanti adalah di setelah, atau gini, kalau predikatnya berupa auxiliary verb, contohnya ya teman-teman, would consider, had been invented. Nah, kalau mau ditambahkan keterangan, keterangan itu jangan diletakkan di sebelum auxiliary pertama. Ya, jadi aturannya cuma itu, jangan diletakkan di sebelumnya auxiliary pertama. Jadi dia boleh keterangan itu disempilkan di setelah auxiliary pertama, ataupun auxiliary kedua kalau misalkan ada ya, ataupun juga boleh di setelah kata kerjanya. Kalau dia butuh objek ya harus ada objek dulu ya, baru keterangan teman-teman. Seperti itu. Nah untuk contohnya, misalnya, the world is slowly changing. Dunia ini perlahan berputar. Nah kalau teman-teman lihat di situ ada keterangan slowly. Dia disempilkan di setelah auxiliary-nya. Dia nggak boleh disempilkan di sebelum auxiliary pertama. Jadi kita nggak bisa bilang the world slowly is changing. Nggak enak juga teman-teman didengar. Jadi yang benar adalah the world is slowly changing atau the world is changing slowly. Seperti itu. Nah itu tadi adalah penempatan kata keterangan ketika dia menjelaskan predikat. Nah tadi saya menyebutkan auxiliary teman-teman. Itu istilah ya. Nah jadi auxiliary itu apa sih? Auxiliary sendiri artinya adalah kata kerja bantu, teman-teman. Nah, fungsinya di kalimat, kata kerja ini hanya membantu kata kerja lain. Alias auxiliary itu setelahnya pasti ada kata kerjanya. Nah, jadi kalau teman-teman misalkan ada menemukan to be, tapi setelahnya nggak ada kata kerjanya, berarti to be itu bukan sebagai auxiliary. Ya, karena to be itu sama kayak do, teman-teman. Kalau do itu setelahnya ada kata kerjanya, berarti do itu auxiliary. Tapi kalau misalkan setelahnya do itu misalnya langsung diikuti kata benda, nah berarti do itu kata kerja inti artinya melakukan. Seperti itu, sama kayak to be ya. Nah auxiliary sendiri itu ada 4 keluarga besar. Yaitu yang pertama keluarganya do, yaitu do, does, did. Nanti verb setelahnya atau verb yang dibantu itu adalah verb 1 ya teman-teman. Atau setelahnya auxiliary do, does, did harus verb 1. Contohnya, saya tidak tahu. I do not know. Dia tidak tahu. She does not know. Bukan she does not knows ya, teman-teman. Kemudian ada juga ayah saya tidak tahu kemarin. Jadi my father did not know it yesterday. Seperti itu. Jadi balik lagi ke know. Ya, kalau sudah ada do, does, did itu harus diikuti verb 1. Kemudian keluarga auxiliary yang kedua itu dari keluarganya to be, yaitu is, MR, kemudian was, were, ada juga be, been, dan being. Nah, di antara 4 keluarga auxiliary, hanya to be saja yang boleh diikuti 2 jenis kata kerja. Ya, to be itu setelahnya boleh diikuti verb ing ataupun verb 3. Oke, bedanya kalau to be verb ing artinya nanti aktif, itu sedang Contoh kalau saya mau bilang, saya sedang makan, I am eating. Saya sedang nonton TV, I am watching television. Saya sedang masak, I am cooking, misalnya. Nah, tapi kalau to be diikuti verb 3, nanti jadi artinya pasif ya, nanti jadi di. Contohnya, his car was stolen. Mobilnya dicuri. Seperti itu, dan seterusnya ya. Kemudian berikutnya ada have. Have ini keluarganya ada 3, yaitu have, has, had ya teman-teman. Yang mana verb setelahnya nanti adalah verb 3. Have di sini artinya adalah telah. Jadi misalnya, saya telah belajar atau saya sudah belajar. I have studied. Wawan sudah belajar. Wawan has studied. Misalnya, saya sudah belajar ketika kamu datang kemarin. Nah, I had studied when you arrived yesterday. Seperti itu. Kemudian yang terakhir ada keluarganya modal. Nah, modal ini keluarganya paling banyak ya, teman-teman. Dan masing-masing itu artinya beda-beda. Nah, keluarganya modal antara lain ada will, shall, can, must, may, might, should, could, sama would. Sebenarnya ada lagi, yaitu had better, would rather, sama ought to. Nah, nanti apapun jenis modalnya, verb yang mengikuti atau verb yang dibantu adalah verb 1. Ya, teman-teman. Jadi ini adalah auxiliary dan gandengannya. Seperti itu. Oke,
kita kembali lagi ke pembahasan inti hari ini, yaitu tentang adverb ya, karena auxiliary tadi hanya selingan, teman-teman. Nah, tadi kan keterangan atau adverb ketika menjelaskan predikat. Sekarang ketika menjelaskan selain predikat, ya. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang adjektif atau kata sifat, yang mana jenisnya ada 3 ketika dia menjelaskan kata benda dan letaknya di sebelum kata bendanya. Jadi di sini nanti kalau misalkan ada kata benda, nggak apa-apa ya. Nah, itu urutannya seperti ini. Jadi ada determiner, ada deskriptif, kemudian noun adjunct, baru kata benda yang dijelaskan. Nah, ketika kata sifat menjelaskan kata benda dan letaknya di sebelumnya ya, teman-teman, itu dia bisa disempilin oleh keterangan. Nah, keterangan apa aja? Nanti bentuknya seperti ini, teman-teman. Oke, jadi adverb yang pertama ada adverb of probability, caranya kita bilang mungkin. Setelahnya ada adverb of negation, kemudian ada adverb of distinguishing. Nah, kemudian diikuti determiner nggak masalah. Pilih salah satu. Nah, kemudian setelahnya itu diikuti adverb lagi nggak apa-apa, teman-teman. Biasanya adverb of degree atau frequency. Nah, nanti diikuti deskriptif, noun adjunct, kemudian kata benda yang dijelaskan. Nah, makanya dari awal saya sarankan teman-teman untuk mencari predikat dulu. Kenapa? Karena subjek itu bisa panjang banget, teman-teman. Kata benda di dalam subjek itu bisa dijelaskan oleh kata sifat, yang mana kata sifat yang panjang itu bisa disempilin sama kata keterangan. Jadi yang paling gampang dicari dulu di dalam soal itu adalah predikatnya. Kalau predikat sepanjang-panjangnya nggak bisa sepanjang subjek, teman-teman. Seperti itu. Oke, lanjut ke kata benda. Nah, sebenarnya kata benda itu sebelumnya nggak boleh ditambahkan kata keterangan. Nah, tapi ada satu keterangan yang bisa muncul di sebelum kata benda, teman-teman. Letaknya entah di subjek, entah di objek ya, yaitu kata not. Nah, tapi tetap aja kalau misalkan not itu setelahnya nggak boleh diikuti kata benda langsung, terutama kalau kata benda itu bisa dihitung dan tunggal, ya. Jadi harus ada determinernya dulu. Jadi misalnya teman-teman, not a good reason to live. Nah, kalau teman-teman lihat itu kata bendanya adalah reason. Nah, kata keterangan sebelumnya itu adalah kata not. Dia tidak langsung ketemu. Pasti ada kata ini dulu, atau teman-temannya Kita biasanya nyebutnya determiner. Misalnya the, misalnya kepemilikan, misalnya that, dan seterusnya. Ya. Kemudian lanjut ke itu tadi adalah adverb menjelaskan adjektif sama noun. Sekarang adverb itu juga bisa menjelaskan adverb, teman-teman. Jadi keterangan itu bisa menjelaskan keterangan juga. Kalau keterangan itu berupa preposition plus noun, letaknya di belakang. Kalau keterangan itu berupa penjelasnya, itu letaknya di depan. Contohnya kata very. Very itu penjelasnya ya, berarti letaknya di sebelumnya yang dijelaskan. Nah, tapi kalau misalkan preposisi diikuti kata benda, itu kan keterangan juga. Menjelaskan kata lain, pasti letaknya di setelahnya. Seperti itu. Jadi bahasa Inggris itu enaknya kalau teman-teman menemukan ada frase yang ingin menjelaskan sebuah kata. Kalau frase itu panjang, pasti letaknya di setelahnya kata tersebut. Tapi kalau dia hanya satu kata, menjelaskan kata itu biasanya diletakkan di sebelumnya. Seperti itu, teman-teman. Jadi dan preposition plus noun itu pasti minimal ada 2 kata, yaitu preposisinya dan objeknya atau kata bendanya. Nah, makanya preposition plus noun itu ketika menjelaskan kata lain pasti diletakkan di setelah kata yang dijelaskan. Seperti itu. Nah, mengenai keterangan kita sudah selesai, teman-teman. Mungkin sebelum kita ke materi berikutnya, ada yang ingin ditanyakan dulu mengenai keterangan, silakan. Sepertinya nggak ada ya, tapi intinya gini teman-teman, keterangan ini letaknya pokoknya di selain tempatnya kata sifat, ya. Atau kalau misalkan teman-teman menemukan ada kata benda, kok double, entah di subjek, entah di objek, dan kita tidak menemukan fanboys di pilihan ganda, nah maka kita harus rubah kata benda satunya untuk menjadi keterangan. Nah, gimana cara merubahnya kata benda menjadi keterangan? Tambahkan preposisi sebelumnya. Nanti kita akan lihat di contoh soal ya, teman-teman. Kapan kita yang saya maksud tadi ada 2 kata benda kok menempati entah di subjek entah di objek, nanti jadi pemborosan. Itu nggak bisa dibiarkan tetap kata benda. Itu harus salah satunya dirubah menjadi keterangan, caranya tambahkan preposisi sebelumnya. Baik, kalau nggak ada pertanyaan, sekarang kita lanjut ke special word ya, teman-teman, atau kata yang penggunaannya khusus atau penggunaannya agak unik.
Nah, untuk special word yang pertama itu adalah penggunaan kata really sama kata very. Nah, sebenarnya really sama very itu artinya sama-sama sangat ya. Cuman mereka beda penggunaan, teman-teman. Walaupun mereka sama kelas katanya, yaitu adverb of degree atau intensity. Tapi ada perbedaan penggunaan. Nah, perbedaan penggunaan itu apa? Yaitu very itu tidak bisa menjelaskan kata kerja. Jadi kalau kita mau bilang saya sangat mencintaimu itu kita nggak bisa bilang I very love you, teman-teman. Ya, nah tapi kita bilangnya I really love you. Jadi really boleh menjelaskan kata kerja, tapi kalau very jangan. Oke. Contoh, teman-teman. Aku sangat ingin pergi ke pantai. Nah, sangat di situ itu menjelaskan kata ingin. Yang mana ingin itu kalau di dalam bahasa Inggris itu want. Itu adalah kata kerja. Jadi kita nggak bisa bilang I very want. Karena want itu kata kerja. Ya, kita bilangnya I really want to go to the beach. Saya sangat ingin pergi ke pantai. Nah, selain contoh ini, contoh yang nomor 2, aku sangatlah lelah atau aku sangat lelah. Nah, karena lelah itu adalah kata sifat, ya teman-teman, bukan kata kerja, maka pakai very nggak masalah. Pakai really juga nggak masalah. Jadi kita bisa bilang I am really tired atau I am very tired. Seperti itu. Kemudian contoh ketiga, aku tidak begitu mengerti tentang berita itu. Nah, nanti kalau ditranslate, I don't really know about the news. Seperti itu, teman-teman. Ya, jadi apa namanya? Very itu tidak bisa menjelaskan kata kerja, gitu ya. Oke, lanjut. Maaf, teman-teman. Oke, special word yang kedua itu adalah penggunaan kata enough. Kita biasanya mengartikannya cukup, ya. Nah, cukup ini letaknya itu bisa di sebelum yang dijelaskan, bisa di setelah yang dijelaskan. Tergantung kata apa yang dijelaskan. Kalau enough itu menjelaskan kata benda, maka enough-nya dulu baru kata benda, teman-teman. Tapi kalau yang dijelaskan selain kata benda, maka enough itu letaknya di setelah kata yang dijelaskan. Contoh ya, aku tidak punya cukup uang atau aku tidak punya uang yang cukup untuk membeli mobil itu. Nah, cukup di situ menjelaskan kata uang. Yang mana uang itu kata benda atau noun. Jadi nanti tempatnya enough-nya adalah di sebelumnya. Jadi enough money. Kalau ditranslate, I don't have enough money to buy the car. Seperti itu. Contoh kedua, Diana cukup berani untuk menantang Rudolf. Nanti kalau ditranslate, cukup di situ kan menjelaskan kata berani, teman-teman. Berani itu kata sifat ya, bukan kata benda. Maka nanti cukupnya itu letaknya di setelahnya kata brave atau berani. Jadi kalau ditranslate, Diana is brave enough to challenge Rudolph. Seperti itu. Kemudian yang terakhir, dia cukup mahir berbahasa Inggris. Nah, mahir itu kata sifat. Misalnya pakai kata good bisa, teman-teman. Nah, nanti karena dia kata sifat bukan kata benda, cukup atau enough letaknya adalah di setelahnya. Jadi ini kalau ditranslate, he is good enough at English. Bukan he is enough good ya, tapi he is good enough. Kata sifat dulu baru enough-nya. Tapi kalau kata benda itu enough dulu baru kata benda. Seperti itu. Nah, tapi ada pengecualian ya, teman-teman. Enough ini tidak bisa menjelaskan kata lain yang artinya sama-sama cukup. Jadi nanti kalau teman-teman menemukan dua susunan ini ya, atau dua frase ini di soal structure yang error analisis atau structure bagian kedua, itu pilih langsung teman-teman. Karena ini dianggap salah secara makna atau pemborosan secara makna. Istilahnya kalau di grammar itu pleonasm. Ya. Nah, contohnya sufficient enough itu artinya cukup-cukup atau cukup memadai. Itu kalau dalam bahasa Inggris dianggap pemborosan. Jadi walaupun secara grammar betul tapi secara makna dia pemborosan gitu ya. Sama kayak adequate enough. Adequate enough itu cukup-cukup seperti itu atau cukup memadai. Itu dianggap pemborosan makna. Ya, jadi dianggap salah. Kemudian yang berikutnya ada ever. Ever biasanya kita mengartikan pernah, teman-teman. Jadi ever ini nggak bisa sembarangan dipakai di kalimat positif ya. Misalnya kita bilang, saya pernah melihat meteor jatuh misalnya. Kita nggak bisa bilang, I ever saw a meteor falling misalnya. Itu nggak boleh. Jadi
Ever nggak bisa dipakai di kalimat positif biasa. Nah, terus kapan kita pakai ever? Yang pertama, kita pakai ever untuk kalimat yang ada ungkapan superlatifnya. Nah, superlatif itu adalah caranya kita bilang yang paling, yaitu kita bisa pakai the most atau kata yang berakhiran est, the est seperti itu. Contoh ya, platypus adalah hewan yang paling aneh atau yang teraneh. Nah, itu kan ada superlatif teraneh. Nah, itu kalau ditranslate, platypus is the weirdest animal ever. Nah, itu pakai ever nggak apa-apa, teman-teman. Karena ada kata the weirdest. Nah, selain superlatif, di kalimat tanya juga nggak apa-apa, walaupun kalimat tanya nggak pernah keluar di TOEFL ya. Maksud saya kalimat TOEFL structure, maksud saya. Contohnya, apakah kamu pernah ke Kawah Ijen? Tanda tanya. Nah, itu kalau ditranslate, have you ever been to Kawah Ijen? Itu nggak masalah. Bahkan ever itu dijadikan kata tanya biasanya teman-teman. Jadinya ever been to Kawah Ijen? Biasanya seperti itu. Oke. Jadi ever juga boleh dipakai di kalimat tanya. Kemudian ever juga boleh dipakai di kalimat negatif atau semi negatif. Contohnya, tidak satupun yang pernah dibuat manusia itu bertahan selamanya. Nah, itu kalau ditranslate, nothing's ever built to last. Dan yang terakhir adalah ever itu ever itu juga bisa dipakai di kalimat ketika kalimat itu mengandung conjunction if. Nah, kalau di sekolah dulu kita menyebutnya conditional sentence atau kalimat pengandaian. Contoh ya, teman-teman. Jika kamu nanti sempat main ke sini, aku akan mengajakmu berkeliling di sekitar air terjun. Nah, itu kalau ditranslate, if you ever come to visit, I will show you around the waterfall. Nah, itu pakai ever nggak apa-apa karena ada kata if, teman-teman. Seperti itu. Dan yang terakhir itu perbedaan nor, don't, not sama non. Mereka mirip-mirip, maka banyak yang sering terjebak gitu ya, atau terbingung dengan kata-kata ini. Nah, jadi mereka ini kelas katanya beda, teman-teman. Otomatis penggunaan di kalimat juga beda, ya. Nah, yang pertama ada nor dulu. Nor itu adalah anggotanya fanboys. Ada yang masih ingat fanboys itu kelas katanya apa, teman-teman? Oke, saya jawab ya. Jadi fanboys itu kelas katanya conjunction. Jadi nor itu adalah conjunction, teman-teman. Kemudian ada no, itu adalah materi kita kemarin, dia anggota kata sifat artinya tak satupun. Ada not, itu adalah keterangan yang hari ini kita pelajari namanya adverb of negation ya. Dan yang terakhir ada non, non itu adalah kata ganti artinya sama dengan nothing atau nobody atau no one. Itu semuanya kata ganti atau pronoun. Seperti itu. Nah, otomatis karena kelas katanya beda, ya penggunaannya beda, mengikuti kelas katanya. Seperti itu. Nah, untuk contoh soal penerapan keterangan atau adverb di dalam soal structure TOEFL kurang lebih seperti ini, teman-teman. Caranya sama ya, cari predikat dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada verb 1 yaitu store, artinya menyimpan. Subjeknya store di sini adalah brain cells. Oke. Kalau ditarik ke belakang lagi, itu ada predikat lagi yaitu is understood. Auxiliary verb ya. Subjeknya adalah the mechanism. Yang mana nanti dia dihubungkan oleh conjunction by which. Nah, berarti kalimat atau sentencing sudah lengkap ya. Subjek, conjunction, subjek, predikat, predikat. Berarti masalahnya bukan di sentencing tapi di phrasing. Kalau masalahnya di phrasing, teman-teman lihat titik-titik berada di mana. Kalau kita lihat titik-titik itu berada di dalam predikat. Nah, predikat itu kan kata kerja, teman-teman. Yang bisa menjelaskan kata kerja itu hanya ada dua. Ya, yang pertama adalah auxiliary, itu kata kerja sendiri. Jadi auxiliary itu juga kelas katanya kata kerja, teman-teman. Nah, kemudian yang selain auxiliary ada juga kata keterangan. Kalau kita lihat di pilihan A, B, C, D itu nggak ada yang auxiliary, teman-teman. Tapi ada satu pilihan yang mana dia adalah kata keterangan atau adverb. Ada yang masih ingat? Itu barusan di slide sebelumnya tadi, teman-teman. Kira-kira untuk soal ini jawabannya yang mana? Ya, that's right. Jawabannya adalah yang Charlie ya. Not itu adalah adverb of negation. Jadi jawabannya yang Charlie. Alpha sama, ya yang alpha itu kata ganti. Kata ganti di sini nggak jelas ya fungsinya sebagai apa.
Kalau yang Bravo no itu kata sifat, yang mana determiner dia selalu butuh kata benda setelahnya. Sedangkan setelah titik-titik nggak ada kata benda. Bravo nggak bisa. Nah kalau yang Delta, nor itu anggotanya fanboys. Dia menghubungkan dua yang sama. Sedangkan kalau kita lihat sebelumnya predikat, setelahnya bukan. Jadi nggak bisa teman-teman. Jawabannya yang Charlie ya. Nanti kalau dibaca, the mechanism by which brain cells store memories is not clearly understood. Seperti itu. Lanjut ke nomor 2. Caranya sama, cari predikat dulu. Di situ ada are, subjeknya adalah amubas, teman-teman. Kalau ditarik ke belakang lagi, tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Artinya kalimat sudah lengkap ya. Kita cek satu-satu. Yang alpha to itu adalah keterangan. Dia menjelaskan kata sifat small, jadi kemungkinan alpha bisa, kita tahan dulu. Kalau yang bravo, fanboys itu harus menghubungkan dua yang sama. Kalau sebelumnya predikat, ya setelahnya harusnya predikat. Atau kalau setelahnya kata sifat, harusnya sebelumnya juga ada kata sifat. Nah, tapi itu beda. Jadi, N nggak bisa, Bravo nggak bisa, teman-teman. Kalau yang Charlie, so itu adalah keterangan, sama kayak very ya, artinya sangat. Nah, tapi dia sudah punya kata sifat. Nah, kata sifat tidak bisa menjelaskan kata sifat yang lain. Ya, Charlie nggak bisa. Nah, kalau yang Delta, kalau teman-teman menemukan ada as dan gandengannya, yaitu as satu lagi, itu nanti dia jadi satu kata, teman-teman. Ya, as far as misalnya atau as long as. Nah, itu nanti dia antara preposisi atau conjunction. Kita tidak bisa memasukkan preposisi di sini karena nggak ada kata benda setelahnya, ya kan? Nah, kita juga nggak bisa memasukkan conjunction di sini karena setelahnya nggak ada subjek predikat lagi. Jadi delta nggak bisa. Ya, jawabannya yang alpha ya. Nanti kalau dibaca, amoebas are too small to be seen without a microscope. Amoeba itu terlalu kecil untuk dilihat tanpa sebuah mikroskop. Seperti itu. Contoh berikutnya, teman-teman. Caranya sama, dicari predikat lagi. Di situ ada kata showed, subjeknya adalah sculpture and Whitney. Kemudian ada juga conjunction that, subjeknya her parents, predikatnya recognized and encouraged. Nah, kalau teman-teman lihat subjek predikat sudah lengkap ya, SP, CSP atau subjek predikat, conjunction subjek predikat. Nah, kalau kita lihat titik-titik itu setelahnya ada kata benda, teman-teman, yaitu a child. Ini tidak bisa kita biarkan tetap jadi kata benda. Kenapa? Karena nanti subjeknya double. Nah, kalau ada dua kata benda di satu tempat seperti ini, salah satu harus dirubah menjadi keterangan. Nah, gimana caranya merubah kata benda menjadi keterangan? Carikan preposisi sebelumnya. Nah, di pilihan ganda yang preposisi aja cuma satu ya, teman-teman, yaitu yang delta. Kalau yang alfa otomatis salah. Kalau teman-teman menemukan ada titik-titik di awal kalimat kok diawali oleh predikat, udah jangan dipilih, teman-teman. Nanti udah pasti salah ya. Kalau yang bravo di situ kebalik. Walaupun ada subjek predikat, nah conjunctionnya kok di situ. Nanti setelahnya harus ada subjek predikat, teman-teman. Karena urutannya CSP ya, conjunction dulu, kemudian subjek, kemudian predikat. Jadi bravo ini kebalik urutannya. Kemudian kalau yang Charlie di situ ada subjek predikat lagi tapi nggak ada conjunction, nggak bisa. Jadi jawabannya yang delta. Nanti kalau diartikan sebagai seorang anak pemahat Anne Whitney itu menunjukkan intelektual dan bakat seni yang sangat tinggi yang kedua orang tuanya kenali dan dukung. Seperti itu. Ya, jawabannya delta. Nice. Oke, sebelum kita lanjut ke latihan buat teman-teman nih, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu tentang keterangan. Silahkan teman-teman. Sepertinya aman ya. Baik, kalau nggak ada pertanyaan, saya mute dulu. Silahkan teman-teman coba dulu waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktu habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat dulu sedapatnya ya. Baik, ada jawaban delta, mari kita cek bersama. Ada juga jawaban alfa ya. Antara alfa atau delta kita cek bareng. Seperti biasa dicari predikat dulu di soal. Di situ ada kata are attempting. Subjeknya adalah designers.
Kemudian tidak ada predikat lagi ya, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek predikat di soal. Nah, artinya kalimat sudah lengkap. Oke, ada subjek, ada predikat. Kalau kita lihat teman-teman, setelahnya titik-titik itu ada kata benda yaitu modern offices. Nah, ini tidak bisa kita biarkan tetap menjadi kata benda karena nanti subjeknya double. Nah, kata benda supaya tidak lagi menjadi kata benda atau bisa dirubah menjadi kelas kata lain, itu kita harus tambahkan preposisi sebelumnya. Nah, berarti tantangan teman-teman adalah mencari ABCD yang manakah yang preposisi. Nah, jawabannya bukan yang alfa ya, teman-teman, karena yang alfa, if itu adalah conjunction. Kita nggak bisa memasukkan conjunction kalau subjek predikat cuma satu. Materi kita hari kedua. Oke? Nah, kalau yang delta, once itu kelas katanya adalah keterangan. Nah, keterangan, kalau sudah murni keterangan ya, itu tidak bisa merubah kelas kata lain. Yang fungsinya merubah kelas kata itu hanya preposisi, teman-teman. Ya, jadi jawabannya bukan alfa ataupun delta, tapi jawabannya Charlie. Betul, Mr. Keke. Ya, jadi kalau yang Bravo jelas salah ya, teman-teman. Kenapa? Karena fanboys tidak boleh muncul di awal kalimat. Oke, jadi jawabannya yang Charlie. Nanti kalau dibaca, with modern offices becoming more mechanized, designers are attempting to personalize them with warmer, less severe interiors. Kalau diartikan, bersamaan dengan atau dengan adanya kantor-kantor modern yang semakin menjadi bermesin atau ada mesin di dalamnya kayak AC, kemudian kulkas, TV dan sebagainya ya. Para desainer ruangan itu sedang berusaha untuk menyesuaikan kantor-kantor modern tersebut dengan interior-interior yang tidak terlalu banyak ukiran dan lebih santai kalau diartikan seperti itu. Oke? Nggak apa-apa, kita coba lagi ke nomor 5. Silahkan, 30 detik dimulai dari sekarang, teman-teman. Oke, thumbs up. Dan saya lihat ada jawaban alfa, ada jawaban bravo, dan juga jawaban delta. Yang pasti tidak ada yang menjawab Charlie ya. Karena saya paham Charlie salah ya teman-teman karena ada subjek predikat lagi. Karena di soal cuma ada satu subjek, satu predikat, tidak ada conjunction. Artinya Charlie salah gitu ya. Kita nggak bisa memasukkan subjek predikat lagi kalau nggak ada conjunction. Nah, jadi antara alfa, bravo, atau delta. Nah, kalau kita lihat di sebelumnya atau di setelahnya titik-titik itu ada kata benda. Kalau teman-teman menemukan ada kata yang berakhiran nes-nes gitu ya, 90% dia adalah kata benda, teman-teman. Oke. Nah, kata benda ini tidak bisa dibiarkan tetap menjadi kata benda. Karena letaknya di sebelumnya predikat, itu nanti subjeknya jadi double. Oke, sedangkan sudah ada daily list. Maka ini harus kita rubah menjadi keterangan. Caranya gimana? Masukkan preposisi di sini, teman-teman. Nah, di pilihan A, B, C, D, yang ada preposisinya cuma dua. Ya, antara bravo itu ada preposisi since, atau delta itu ada preposisi because of. Nah, yang alpha nggak bisa ya, teman-teman. Karena there itu adalah kata sifat. Oke, nanti kata sifat tidak merubah kata benda menjadi kelas kata lain, tapi tetap menjadi kata benda. Ya. Nah, berarti jawabannya antara bravo atau delta. Bedanya kalau since itu artinya sejak kalau preposisi, teman-teman. Oke. Nah, sejak itu diikuti kata benda waktu. Contohnya tahun. Contohnya peristiwa sejarah. Contohnya nama kejadian di masa lalu. Seperti itu. Nah, sedangkan hardiness itu kalau diartikan adalah kemampuan bertahan hidup yang baik. Itu bukan kata benda waktu. Ya. Nah, maka kita nggak bisa pakai since, teman-teman. Yang artinya sejak ya. Since di sini kalau diartikan lebih enak artinya karena nanti. Cuman since yang artinya karena itu kelas katanya bukan preposisi tapi conjunction. Nah, kita nggak butuh conjunction kalau subjek predikat cuman satu. Nah, jawaban yang paling tepat adalah yang delta ya, teman-teman. Nanti ada kata because of, itu preposition, merubah kata benda hardiness setelahnya untuk jadi keterangan. Nanti kalau diartikan, karena kemampuan bertahan hidupnya yang baik,
Daily list itu dapat dibudidayakan cenderung dengan mudah atau dengan cukup mudah seperti itu. Oke, lanjut ya ke nomor 6. Silahkan teman-teman, 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, thumbs up. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Kemudian kita bahas bareng. Jadi ada jawaban Bravo, Charlie, atau Delta. Mari kita cek bersama teman-teman. Seperti biasa cari predikat dulu. Di situ ada predikat developed ya. Subjeknya adalah kata the technology. Nah, kemudian sudah tidak ada predikat lagi, sudah tidak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Nah, artinya kalimat sudah lengkap, teman-teman. Nah, tapi kalau kita lihat di setelah titik-titik itu ada kata ganti that. Maaf, teman-teman. Sebelumnya, setelahnya titik-titik itu ada kata ganti atau pronoun that. Nah, ini tidak bisa dibiarkan tetap menjadi kata ganti. Kenapa? Kalau kita biarkan tetap menjadi kata ganti, nanti subjeknya double. Ya, jadi kata benda atau kata ganti kalau diletakkan di sebelum predikat itu tempatnya subjek. Dan kata ganti itu fungsinya kalau nggak subjek ya objek gitu aja teman-teman. Nah, otomatis ini nggak bisa kita biarkan tetap menjadi kata ganti. Ini harus kita rubah menjadi keterangan. Nah, caranya gimana? Tambahkan preposisi di sebelumnya. Nah, kalau kita lihat di pilihan ganda, preposisi itu cuma satu, teman-teman. Ya, yaitu jawaban yang paling tepat yang delta. Teman-teman boleh cek di kamus. Unlike itu adalah preposisi sama kayak like yang artinya seperti, teman-teman. Like yang artinya seperti itu juga preposisi. Ya, dia juga bisa jadi conjunction sih. Tapi kalau unlike itu hanya bisa jadi preposisi, teman-teman. Oke. Kalau yang alpha sama yang bravo itu artinya sama, kelas katanya sama. Dissimilar sama different itu artinya berbeda. Yang mana kelas katanya dua-duanya adalah kata sifat atau adjektif. Yang mana adjektif itu tidak bisa dipakai untuk menjelaskan kata ganti. Adjektif itu hanya bisa dipakai untuk menjelaskan kata benda. Seperti itu. Nah, alpha, bravo nggak bisa ya, teman-teman. Nah, kalau yang Charlie not likely itu adalah kata keterangan. Ini satu kata, teman-teman. Nah, kata keterangan tidak merubah kata apapun. Ini dia hanya menambahkan arti saja, teman-teman. Oke, jadi jawabannya adalah yang delta. Nanti kalau diartikan, tidak seperti itu, maksudnya itu adalah teknologi gitu ya. Tidak seperti teknologi pada pembangunan menggunakan besi, teknologi untuk mendirikan bangunan dengan beton penyangga atau beton pendukung gitu ya. Itu berkembang agak lebih cepat seperti itu. Nah, ini ada pertanyaan yang sangat bagus dari Miss Widya. Kadang preposisi itu sama conjunction mirip-mirip ya, Mister. Jawabannya sangat betul, Miss. Ya, karena sebenarnya teman-teman, conjunction itu diciptakan untuk membuat kata keterangan juga. Contoh ya, teman-teman, kata when yang artinya ketika. Ya, misalnya di kalimatnya berbunyi seperti ini. Saya, sorry, saya apa ya? Misalnya saya sedang memancing atau gimana ya? Saya selalu misalnya, saya selalu tersenyum misalnya, tersenyum ketika saya melihat dia misalnya ya, teman-teman. Nah, ketika di situ itu setelahnya apa namanya? Diikuti subjek predikat. Dia adalah when artinya. Nah, tapi ada juga ketika itu yang bukan pakai when, teman-teman. Misalnya pakai eh, in misalnya. Bahasa Inggrisnya misalnya ya, atau pakai at misalnya. Saya selalu misalnya stay up atau begadang. Saya selalu begadang eh, di malam hari gitu ya, atau setiap malam. Itu at night. Jadi at itu juga artinya ketika juga.
Jadi kalau dalam bahasa Inggris sama bahasa Indonesia itu ada beberapa kata, contohnya kata since juga. Since itu artinya sejak. Dia bisa jadi preposisi, juga bisa jadi conjunction. Ya, jadi ketika saya melihat dia itu keterangan waktu, ketika malam itu juga keterangan waktu. Tapi ada fungsi lain dari conjunction yang nanti kita bahas di hari ke 10 ya, teman-teman. Mungkin jawab pertanyaannya teman-teman gini. Terus gimana caranya kita membedakan misalnya ada kata since. Apakah dia preposisi, apakah dia conjunction? Mungkin ada teman-teman yang penasaran gitu ya. Gimana cara kita bisa membedakan kalau itu since itu conjunction atau preposition, sir? Nah, sebelum saya menjawab nih, ada yang tahu teman-teman, bedanya since yang preposisi di dalam kalimat sama since yang conjunction itu gimana cara bedainya? Jangan takut salah dulu, teman-teman coba jawab sepemahaman teman-teman dulu. Karena pemakaian preposisi sama conjunction beda ya, teman-teman. Coba, gimana caranya kita menentukan since yang preposisi, apakah dia since yang conjunction? Cara mengetahuinya gimana? Atau saya pancing sedikit nih. Masih ingat teman-teman, preposisi setelahnya harus ada apa? Ya, harus ada noun atau pronoun ya. Intinya preposisi itu harus dikasih objek. Entah itu kata benda atau kata ganti. Misalnya saya tulis kata benda gitu ya. Nah, kalau conjunction teman-teman, conjunction itu setelahnya harus ada apa? Masih ingat nggak? Ya, that's right. Harus ada subjek dan predikat. Jadi setelah conjunction, subjek dan predikat. Nah, sekarang kita balik. Jadi cara membedakan since, apakah dia preposition, apakah dia conjunction, itu kita lihat kata setelahnya. Kalau tidak ada predikatnya, berarti dia adalah preposisi. Tapi kalau setelahnya ada predikatnya, berarti kata bendanya setelahnya since itu dia sebagai subjek. Yang mana berarti conjunction itu adalah, maksud saya since itu adalah conjunction. Jadi cara menentukannya kita lihat kata setelahnya. Seperti itu, teman-teman. Oke, dapat ya? Kita lanjut ke nomor 7. Silahkan teman-teman. Dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Jangan takut salah. Silahkan teman-teman. Oke, time's up. Silahkan jawabannya dikirim di chat. Dan saya lihat ada jawaban delta, delta, dan saya lihat semuanya menjawab delta ya. Kita cek bersama, teman-teman. Di situ ada predikat kills, subjeknya adalah copper sulfate. Nah, tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat, artinya kalimat sudah lengkap. Ya, nggak ada masalah dengan sentencing, masalahnya adalah di phrasing ya. Kalau kita lihat di setelahnya kata kills, itu sebelumnya titik-titik ada kata benda algae, itu sebagai objek dari kills. Setelah titik-titik itu juga ada kata benda, teman-teman, berupa gerund ya, yaitu harming fish. Yang mana ini tidak bisa kita biarkan tetap menjadi kata benda atau gerund, karena nanti dia akan ada memiliki dua objek, pemborosan objek. Nah, maka objek yang kedua harus kita rubah menjadi keterangan. Caranya gimana? Tambahkan preposisi sebelumnya. Nah, di pilihan ganda yang preposisi cuma dua, antara Charlie atau Delta. Kalau teman-teman menemukan kasus seperti ini, mau nggak mau teman-teman artikan. Kalau kasusnya tentang preposisi ya, maka teman-teman coba artikan. Kalau yang Charlie misalnya kita artikan dulu, copper sulfate yang disebar dalam jumlah yang cukup itu membunuh alga kecuali membahayakan ikan atau invertebrata-invertebrati air. Nggak enak ya teman-teman. Charlie hapus. Kalau yang delta, copper sulfate yang disebarkan dalam jumlah yang cukup membunuh alga tanpa membahayakan ikan atau invertebrata-invertebrata air. Nah, ketemu ya, jawabannya adalah yang delta. Seperti itu. Oke, nice teman-teman. Lanjut lagi ke number 8. Silahkan dicoba dulu ya. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan.
Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya dikirim di chat, teman-teman. Baik, ada jawaban Charlie. Saya lihat semuanya menjawab Charlie. Nah, jadi gini, teman-teman. Di sini seperti biasa ya, atau cari predikat dulu. Di situ ada kata spurt, artinya sama dengan support, mendukung. Subjeknya adalah the development. Teman-teman jangan terjebak dengan kata with which di dalam soal. Karena setelahnya tidak ada subjek predikat, ya. Berarti with which itu bukan conjunction. Nah, di hari ke-10 nanti kita akan pelajari seperti ini, teman-teman. Kok kayak conjunction, tapi setelahnya kok nggak ada subjek predikat. Di bab namanya reduction atau pemendekan kalimat, anak kalimat atau pemendekan klausa. Seperti itu, ya. Materi terakhir untuk structure nanti hari ke-10. Nah, intinya kalau teman-teman menemukan ada conjunction, tapi kok setelahnya nggak ada subjek predikatnya, jangan dianggap conjunction lagi. Seperti itu. Nah, artinya kalimat sudah lengkap, ya. Nggak ada masalah dengan subjek predikat. Kalau kita lihat di sebelumnya titik-titik, itu ada preposisi for. Di setelahnya titik-titik juga ada preposisi with, teman-teman. Nah, preposisi itu setelahnya harus ada objeknya sebelum dia nabrak bagian kalimat yang lain lagi. Maksudnya mau misalkan di sini kan nabrak keterangan lagi, teman-teman. Nah, itu nggak bisa, harus dimasukkan objek dulu untuk preposition for. Nah, kalau kita lihat di pilihan ganda itu kan panjang-panjang. Objek itu, teman-teman, dibuatnya kalau nggak dari kata benda ya kata ganti. Nah, yang bisa dipanjangkan itu adalah kata benda. Nah, yang memanjangkan kata benda itu materi kita kemarin yaitu adjective. Jadi cari susunan adjective plus noun atau kata sifat diikuti kata benda. Nah, mungkin ada yang mau mengganti jawabannya. Coba dicari di pilihan ganda yang adjective dan kemudian setelahnya diikuti kata benda. Oke, atau kita cek satu-satu ya. Di situ yang alfa dulu, teman-teman. Yang alfa itu di situ ada preposisi dan itu bisa jadi preposisi ya, teman-teman. Nah, sebelumnya itu nggak ada kata benda sama sekali. Padahal for ini dia butuh objek, teman-teman. Untuk dirubah jadi keterangan, butuh kata benda. Nah, alfa nggak bisa ya. Kalau yang Bravo di situ ada kata benda sundials, itu dijelaskan oleh determiner more sama kata sifat accurate. Jadi kemungkinan Bravo bisa, kita tahan dulu. Kalau yang Charlie ada kata benda sundials, nah tapi dijelaskan oleh keterangan cara. Lily itu adverb of manner, teman-teman. Kata benda itu nggak bisa dijelaskan oleh keterangan cara. Kecuali kata benda, gerund. Karena gerund itu kan kata kerja sebenarnya, dibuat, maksudnya dirubah menjadi kata benda. Nah itu dijelaskan oleh keterangan cara bisa, teman-teman. Oke. Nah tapi sundials itu nggak, dia kata benda murni, dia bukan gerund ya, otomatis Charlie nggak bisa. Nah, kalau yang delta di situ ada sama kayak yang alpha. Sebelum nabrak preposisi, dia belum ada kata benda sebagai objek dari preposisi for. Jadi delta ini nggak bisa karena belum ada objeknya. Seperti itu. Jadi jawabannya yang paling tepat yang Bravo ya. Nah, nanti kalau dibaca, the development of mechanical timepieces spurred the search for more accurate sundials with which to regulate them. Kalau diartikan kurang lebih, jadi perkembangan dari alat penanda waktu mekanik itu mendukung atau membantu gitu ya pencarian atau penelitian untuk sundial yang akurat, yang lebih banyak, yang dengan sundial tersebut itu dipakai untuk meregulasi untuk apa ya, yang yang menghukumi, maksudnya yang caranya sama dengan mechanical timepieces yang kita pakai saat ini, seperti itu. Nah, buat teman-teman yang mungkin baru dengar kata sundial itu apa? Sundial itu adalah jam yang pakai bayangan matahari. Jadi zaman dulu belum ada jam tangan, jam dinding itu pakai bayangan matahari. Tapi kekurangannya banyak, misalnya kalau mendung, kalau malam. Nah, itu banyak, terus ada alat-alat penanda waktu yang lain seperti itu. Oke, jawabannya Bravo ya. Lanjut ke nomor 9, teman-teman. Dicoba dulu, jangan takut salah. Kasusnya mirip dengan sebelumnya, waktunya 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, 30 detik sudah habis. Ada jawaban alfa dan bravo dan delta. Kita cek, teman-teman.
Di situ ada predikat results, subjeknya adalah the process, nggak ada conjunction, nggak ada predikat lagi, artinya kalimat sudah lengkap ya. Nah, kalau kita lihat di sebelum titik-titik ada preposisi in. Masih ingat? Preposisi setelahnya harus ada objeknya. Kalau kita lihat di pilihan ganda itu panjang-panjang, teman-teman. Nah, yang bisa dipanjangkan kalau objek itu hanya kata benda. Nah, memanjangkan kata benda gimana? Tambahkan kata keterangan, maksud saya kata sifat sebelumnya atau adjektif. Jadi cari adjektif plus noun, teman-teman. Kita cek satu-satu ya. Yang alpha di situ ada kata sifat the itu determiner, vertical itu deskriptif, distribution itu adalah kata bendanya, dijelaskan sama keterangan setelahnya kata benda nggak masalah. Jadi kemungkinan alpha bisa, kita tahan dulu. Kalau yang bravo salah karena ada predikat lagi ya, kita nggak butuh predikat lagi. Kalau di soal tidak ada conjunction, di pilihan bravo juga nggak ada conjunction. Kalau yang Charlie di situ, nah itu nggak ada kata benda sebagai objek dari kata in, terus dia nabrak preposisi lagi, teman-teman. Nggak bisa ya, harus ada objeknya dulu untuk preposisi sebelumnya, baru nabrak preposisi lagi. Kalau yang delta di situ sama kayak yang bravo, salah karena ada predikat lagi yaitu is. Sedangkan di soal sudah ada predikat results. Nah, jadi jawabannya paling tepat adalah yang alpha. Nanti kalau dibaca, the process of sedimentation results in the vertical distribution of rock layers. Kalau diartikan, proses dari sedimentasi itu berdampak pada penyaluran atau distribusi vertikal dari lapisan-lapisan batuan. Seperti itu. Oke, terakhir teman-teman nomor 10 dicoba dulu ya. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Ada jawaban delta, ada juga jawaban Charlie. Oke, yang pasti tidak ada yang menjawab alpha sama bravo ya. Mari kita cek bareng teman-teman. Seperti biasa cari predikat dulu. Di situ ada kata absorb. Subjeknya adalah all living organisms. Tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Artinya sentencing sudah lengkap, kalimat udah nggak ada masalah. Nah, masalahnya di phrasing, teman-teman. Kita lihat titik-titik berada di mana. Nah, titik-titik itu sebelumnya ada kata benda yaitu carbon 14 atau radiokarbon. Setelah titik-titik itu ada kata benda juga yaitu their existence. Nah, ini tidak bisa kita biarkan menjadi tetap menjadi kata benda. Kenapa? Karena objeknya double. Maka kita rubah yang bisa dirubah ya menjadi keterangan, caranya tambahkan preposisi di sini. Sayangnya teman-teman, A, B, C, D itu semuanya preposisi. Cuman yang alpha itu udah pasti salah ya. Karena apa? Karena predikatnya absorb, teman-teman. Absorb itu artinya menyerap. Nah, itu keuntungan kalau teman-teman misalnya ada vocabnya banyak, itu nanti bakal sangat membantu misalkan menemukan soal seperti ini. Walaupun soal jenis ini itu tidak akan pernah teman-teman temukan di soal yang asli dari ITS. Tapi kalau teman-teman ngambil yang prediksi atau yang dari lembaga, biasanya soal ini keluar, teman-teman. Bisa dibilang soal ini lebih sulit dibandingkan yang dari ITS gitu ya. Karena harus mengartikan. Nah, cuman yang alpha di situ out artinya keluar, itu preposisi itu tidak bisa, dia nggak apa ya, nggak match, nggak cocok sama kata kerja absorb. Absorb itu artinya menyerap. Namanya menyerap itu ke dalam ya, bukan keluar, teman-teman. Nah, yang alpha nanti nggak bisa diartikan, alpha bukan. Kalau yang bravo about itu tentang. Nah, tentang itu dipakai untuk kata kerja lisan, misalnya memberitahu, menceritakan, dan seterusnya ya. Sedangkan di sini kata kerjanya bukan kata kerja lisan. Itu kata kerja apa ya? Absorb itu menyerap gitu. Berarti Bravo juga nggak bisa. Nah, sekarang antara Charlie atau Delta pilihannya teman-teman tadi. Oke, kita cek bareng ya teman-teman. Nah, seperti yang saya sampaikan di nomor 8 tadi kalau nggak salah. Kasus dengan preposisi. Kalau teman-teman menemukan soal butuhnya preposisi kok di pilihan ganda ada lebih dari satu preposisi. Mau nggak mau teman-teman artikan. Nanti yang enak yang mana? Seperti itu ya. Kita artikan dulu misalnya yang Charlie dulu ya. Nanti kalau diartikan, semua makhluk hidup secara terus-menerus menyerap radiokarbon di sekitar hidup mereka. Kalau yang delta,
semua makhluk hidup secara terus-menerus menyerap radiokarbon di sepanjang hidup mereka atau di seluruh hidup mereka. Nah, kata kunci teman-teman adalah constantly, artinya adalah secara terus-menerus. Ya, yang mana dia lebih menunjukkan waktunya atau durasinya. Nah, berarti jawaban yang paling tepat bukan tempatnya ya, bukan around, teman-teman, tapi yang throughout. Jadi lebih ke durasinya, berapa lama gitu ya. Nah, nanti kalau diartikan itu tadi, semua makhluk hidup itu secara terus-menerus menyerap radiokarbon di seluruh maksudnya, di sepanjang hidup mereka atau selama mereka hidup seperti itu. Nah, itu tadi adalah materi tentang adverb atau kata keterangan ya, teman-teman. Mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu dari teman-teman, silakan kalau ada pertanyaan. Oke, dapat ya. Mungkin teman-teman perlu latihan aja. Nanti sering-sering latihan. Kemudian kalau ada pertanyaan, silahkan japri saya. Baik, thank you so much for having me today, guys. Terima kasih telah datang. See you next time. Last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and have a good day. See you, guys.